Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur pagi hari ini kita ada di tempat di mana karya Tuhan yang besar dapat kita nikmati. Di Pasir Putih, tempat rekreasi orang-orang Situbondo. Bapak Ibu Saudara, pantai biasanya tempat di mana banyak keluarga-keluarga datang ke tempat ini. Banyak keluarga-keluarga berbagi suka, berbagi senang, berbagi cerita di pantai. Seringkali kita juga terhibur melihat anak-anak kecil yang berlari-lari di lautan, di tepi pantai, berenang di laut. Kita terhibur, kita senang melihat mereka. Puji Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama belajar tentang laut. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah naik perahu ke tengah lautan. Biasanya kalau kita berlayar sampai di tengah laut, pemilik perahu akan menawarkan kepada kita sebuah kaca ya, untuk kita melihat ke dasar laut. Di mana di dasar laut ada banyak sekali kehidupan yang Tuhan Yesus juga berikan. Di situ kita melihat ikan-ikan yang berenang dengan warna-warna yang menarik. Kita dapat melihat ubur-ubur, kita dapat melihat rumput laut, ada kehidupan di dalamnya. Dan kita dapat berkat dari itu semua. Kita bersuka cita, kita senang, kita mengagumi karya Tuhan yang besar itu. Tapi ada satu lautan yang dimana di situ tidak ada kehidupan, yaitu laut mati. Bapak Ibu Saudara tahu semua, di laut mati tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena di situ laut itu hanya dapat menampung, menyimpan tanpa dia bisa menyalurkan. Di laut mati itu banyak sekali kandungan garamnya, tinggi sekali kandungan garamnya, sehingga tidak ada kehidupan di situ. Di laut mati kita tidak bisa melihat ikan. Di laut mati kita tidak bisa melihat ubur-ubur, kita tidak bisa melihat rumput laut. Bahkan kalau kita berenang di situ, kita akan mengapung. Itulah laut mati. Gambaran ini sama dengan kita gereja Tuhan. Yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidup kita akan jadikan seperti apa? Apakah kita seperti laut di Pasir Putih ini yang memberikan sukacita untuk orang lain, yang memberikan kehidupan buat orang lain, menyenangkan orang? Kita boleh mengumpulkan, mencari, bekerja, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, kita juga harus memberi berkat untuk orang lain. Kita juga harus berbagi dengan yang lain. Jadi jangan hanya seperti laut mati tadi, dia tidak bisa berbagi, dia tidak bisa memberi, dia hanya bisa menerima. Tapi kita gereja Tuhan, kita mau belajar untuk memberi. Kita mau belajar untuk menyalurkan berkat kita untuk orang lain. Karena dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 dikatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Jadi tangan kita lebih berharga ada di atas daripada kita di bawah untuk meminta-minta. Puji Tuhan, kita mau belajar. Kenapa kita harus memberi? Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, itu terlebih dahulu memberi kehidupan untuk kita. Kalau dia mau ada di surga, bisa. Tapi dia rela datang ke dunia. Dia rela ada di bumi ini, lahir di bumi ini, untuk memberikan kehidupan pada setiap kita. Kedatangannya senantiasa memberikan sukacita untuk setiap umat Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan, kasih itu murah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari teladan Kristus untuk memberikan kasih yang murah hati, untuk berbagi, untuk bermanfaat buat orang lain. Belajar berada di atas, memberi, menjadi yang di atas, bukan hanya meminta-minta saja. Itu dari saya, puji Tuhan, puji syukur. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.